Bapak maksudnya Ibu bisa di depan berdoa membuka ibadah kami. Tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tuntunan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Minggu-minggu yang kami lalui, sampai pada pagi ini kami sampai pada minggu Advent yang pertama. Biarlah hati kami benar-benar menanti-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari kami adalah hari-hari penantian akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Kau urapi kebaktian-Mu pada pagi hari ini. Biarlah hati kami diubahkan, pikiran kami dijernihkan dengan Roh-Mu Tuhan. Kelakuan kami, tingkah laku kami, biarlah ada dalam rencana-Mu dan jalan-jalan-Mu setiap hari Tuhan. Kau urapi kebaktian-Mu pada pagi hari ini, dari awal sampai selesainya, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan. Kami mulai kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, Amin. Berikan kemuliaan sampai kiri kanan, buka belakang, berikan salam sehat. Silakan turut memberikan pujian terbaik bagi Tuhan. Amin. Yeay.
sudah saatnya untuk persembahan yang pertama dijalankan, yang bertugas bisa mempersiapkannya. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di kesempatan pagi hari ini ya Bapa. Engkau telah memelihara kami selama 1 minggu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini ya Bapa, kami memasuki minggu Adventus yang pertama. Biarlah Engkau Bapa yang terus menuntun kami Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan seluruh persembahan kami. Mari Bapa, Engkau memberkatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua.
Thank you, God, Lord Almighty, God of hosts. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa, serwa sekalian alam, yang memimpin kami dan membimbing kami, memegang tangan kami, mengantar kami hari demi hari. Dan sampai pagi ini kami berdiri di hadapan-Mu di Minggu Adventus yang pertama. Biar berkobar-kobar di hati kami semangat dan kerinduan menanti kedatangan-Mu. Roh Kudus memenuhi hati kami dan pikiran kami, supaya di minggu-minggu Adventus ini kami penuh dengan gairah menyanjung Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, berbuat bakti kepada Tuhan. Sehingga kami tiba kepada sebuah pembaharuan sejati kehidupan rohani kami. Lalu kami menjadi dewasa di dalam Tuhan, sebagai mempelai yang siap menanti jemputan mempelai laki-laki Yesus Kristus Tuhan. Sebab kedatangannya nanti kami sadar dan kami tahu, kami mengerti bahwa bukan sebagai bayi lagi, tapi sebagai mempelai laki-laki Sang Raja yang agung mulia, membawa gerejanya, membawa mempelainya ke tempat yang penuh dengan kemegahan, kemuliaan, dan keagungannya. Kami siap mendengar firman Allah, bicara buat kami Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 4 hari Minggu yang kita nanti lalui disebut Minggu Adventus. Sebelum tanggal 25 Desember. Dan tanggal 25 Desember sendiri adalah hari Minggu pula. Dan saya merasa bahwa kesempatan yang diberikan kepada kita adalah sebuah kesempatan yang sangat-sangat berharga. Karena kalau kita ingat prediksi dari semua pemimpin dunia, lalu dikumandangkan lagi oleh Presiden kita Joko Widodo, bahwa tahun depan gelap. Kita tidak tahu pengertian kekelaman dan kegelapan di 2023 itu semacam apa. Apakah akan terjadi kematian massal di berbagai tempat? Apakah bencana lebih parah dari Cianjur atau dari beberapa tahun yang lalu tsunami di Aceh? Atau seperti yang terjadi di Timur Tengah, orang-orang percaya disalibkan, dibunuh, dipancung, gereja-gereja dibakar. Atau seperti di Afrika, di daerah-daerah yang dikuasai oleh ekstrem Muslim, gereja-gereja dibakar. Atau penyakit yang makin cerdas membunuh. Kita tidak tahu. Karena itu Minggu Adventus
hari ini Adventus yang pertama. Hari di mana kami diingatkan untuk ingat bahwa kedatangan Tuhan Yesus dengan keadaan yang kita baca dan lihat, saksikan hari ini sebenarnya makin dekat. Dan kita semua yang menanti dan menunggu ada dalam kelompok-kelompok orang yang serius menunggu. Ada yang bosan menunggu, ada yang tidak peduli untuk menunggu. Dan saya yakin bahwa kita semua dalam gereja memiliki pikiran dan hati siap menunggu. Walaupun kadang-kadang membosankan karena sudah lama beliau tidak datang atau Tuhan Yesus belum datang. Mari kita baca Matius 24 ayat 3 mulai saya baca. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Pagi ini saya ingin memberikan beberapa keterangan mengenai question of Jesus' disciples regarding his arrival. Pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus mengenai kedatangannya. Secara normal, ketika dalam satu keluarga atau papa dan mama kasih tinggal rumah, lalu bila anak telepon, mungkin pergi 2-3 hari, 4 hari, pasti kalimat-kalimat yang lebih banyak didapatkan, kapan papa pulang? Kapan mama pulang? Pertanyaan itu memiliki dua makna. Satu, surindu. Kedua, biasa kalau papa mama pulang bawa hadiah. Saya pikir-pikir juga kalau kita ini normal, kita akan bertanya seperti murid-murid tanya, when you coming back in second coming? Kapan engkau kembali dalam kedatanganmu yang kedua? Sebab murid-murid menyaksikan selama berjalan dengan Yesus berbagai tanda ajaib, berbagai mujizat, tanda heran, pekerjaan-pekerjaan yang di luar nalar, di luar daripada pemikiran mereka. Dan kalau Tuhan Yesus datang tentu lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Jadi mereka punya kerinduan kalau nanti Tuhan Yesus berangkat, karena dia bilang beberapa kali dia akan pergi. Yohanes pasal 14, 15, 16 sampai pasal yang ke-17. Tuhan Yesus bilang,
Saya pergi, aku tidak meninggalkan kamu sendiri seperti anak yatim piatu. Saya pergi dan menyiapkan tempat. Mungkin mereka juga ingat perkataan Yesus. Di bumi hampir-hampir mereka tidak punya rumah tempat tinggal. Di mana-mana mereka ditolak. Ada penderitaan, ada penyiksaan. Mereka dikejar di mana-mana. Mereka dianggap sebagai penyesat. Mereka dianggap sebagai pemberontak. Dalam keadaan berpikir seperti ini, mereka bilang, Tuhan kapan datang ya? Kami rindu itu rumah. We already desire that home where you prepare for us. Kami sudah rindu itu rumah yang Engkau siapkan buat kami. Kami juga sudah rindu akan mahkota dan pahala yang Engkau siapkan buat kami. Jadi waktu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, tersirat makna-makna ini. Lalu mereka bilang sama Tuhan Yesus, kira-kira tandamu itu apa? Ketika Engkau kembali. Ini jawaban Yesus. Ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Di tengah kerinduan, di tengah keinginan, di tengah memperingati kedatangannya. Tuhan Yesus bilang waspada. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi pertama pertanyaan murid Yesus mengenai kedatangannya. Question of Jesus disciples regarding about his arrival, tentang kedatangannya. Dan yang kedua jawabannya, the answer of the Lord Jesus about his coming, yaitu jawaban dari Tuhan Yesus mengenai kedatangannya. Nah, jawaban ini selain ayat yang baru kita baca ini, saya lanjutkan. Jawaban Tuhan Yesus banyak. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ketika kita baca jawaban Tuhan Yesus ini, hampir semua sudah jadi ya. Bencana, perang, saling membenci bangsa dengan bangsa sampai hari ini. Peperangan yang menyakitkan dunia sampai di KTT G20 juga dibicarakan karena pengaruhnya cukup besar ke seluruh dunia. Rusia, Ukraina. Sebab gandum, tepung yang kita dapat semua asalnya dari Ukraina. Lumbung gandum terbesar di dunia. Sekarang saya tidak bisa kirim. Lalu minyak gas itu juga dari Uni Soviet. Dari Rusia. Lalu menurut catatan Eropa, 1/2 dari Eropa
tahun ini bisa banyak yang mati kedinginan karena sudah tidak disalurkan gas lagi dari Rusia ke Eropa. Peperangan terjadi di mana-mana. Kita dengar 3-4 tahun yang lalu orang Kristen sampai dimuat di pendeta-pendeta itu dimuat di YouTube, dimuat di WhatsApp, bagaimana pendeta di Middle East, di daerah-daerah Muslim itu disula, disalibkan, dipancung kepala, lalu digelar di jalan-jalan, lalu menjadi panorama yang menarik buat kelompok-kelompok sadisme di Timur Tengah. Afrika itu terdiri dari puluhan negara. Separuh dari negara itu diserbu oleh Islam ekstrim. Gereja-gereja dibakar sampai hari ini. Banyak yang dibunuh. Tuhan Yesus menjawab hal ini untuk murid-murid tahu bahwa apa yang kamu rindu untuk tinggal di rumah yang saya siapkan nanti mewah, indah, tidak ada lagi air mata, perkabungan dan ratapan dan tangisan. Sebelum kamu sampai di sana, justru yang kamu hindari itu akan menerpa kamu. Yang kamu hindari itu kelaparan, kesusahan, saling membenci satu bangsa kepada bangsa yang lain, saling membantai, saling menghancurkan. Itu kamu akan saksikan, bahkan akan mendera kamu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus menjawab murid-murid dalam pertanyaan, kapan engkau datang kembali? Dengan harapan kami dapat tempat yang bagus, kami dapat hadiah yang bagus, kami rindu bersama-sama. Justru jawaban Tuhan, dia tidak bilang, iya secepatnya aku datang. Tapi jawabannya, kamu saksikan ini semua, bahkan kamu akan diserahkan oleh orang-orang yang tidak menyukai namaku. Kamu yang menyukai namaku, kamu akan disesat. Yang Yesus sampaikan ini penyesakannya atau penderitaannya akan melanda seluruh dunia. Kesusahan, penderitaan, peperangan, bukan saja manusia dan manusia, bukan bangsa dan bangsa saja, tapi sampai kepada binatang-binatang pun menjadi seteru dan musuh kepada manusia. Sampai kepada binatang yang terkecil yang disebut dengan virus corona pun tidak suka dengan kehidupan kita. Yang pada awalnya penciptaan manusia di dalam Kejadian pasal 2 dan pasal 3, penempatannya di tempat yang penuh dengan persahabatan, penuh dengan rasa comfortable, rasa nyaman, rasa aman. Tidak ada permusuhan binatang dengan manusia di situ, dan manusia dengan binatang tidak ada di situ, dengan alam juga tidak ada di situ, permusuhan tidak ada di situ. Jadi penyesahan, penderitaan selain daripada manusia dengan manusia, karena kasih di akhir zaman menjadi dingin sehingga sulit saling menghargai dan menghormati. Tapi sampai kepada binatang yang paling kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata pun menjadi seteru kita. Tadi selesai berdoa di belakang ada yang bisik sama saya.
Bapak tolong kasih tahu kok semua pakai masker dulu. Mulai ada yang mati di rumah sakit karena COVID. Kota Kupang sudah mulai ada yang korban karena COVID. Sudah ada 2-3 orang korban karena COVID. Lalu saya pikir, Tuhan Yesus ngomong, mulai daripada yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan. Bermusuhan dengan kita dan sampai puncaknya. Tuhan Yesus bilang kamu akan melihat anak manusia datang dengan kemuliaan dan kemegahannya. Saya lanjut baca ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang di Indonesia. Tadi malam saya buka internet dan sudah resmi nabi palsu di Indonesia. Yang resmi bikin heboh itu 6. Sedangkan yang tidak bikin heboh itu 600. Di Indonesia saja. Yang paling menyakitkan gereja Tuhan dan orang Kristen adalah Lia Eden. Karena dia bilang dia nabi terakhir yang anaknya adalah Mesias. Adalah Yesus. Dan saya lihat dia bangun rumahnya seperti gambaran istana kerajaan surga di Jakarta. Mereka muat di internet, bentuk rumahnya segala macam. Wah, megah. Banyak orang terlanjur mengikutinya, tapi dia sudah mati. Selain daripada itu, satu dari Maluku juga menyusahkan dan mengganggu perjalanan iman rohani kekristenan. Dan yang sisanya 4 itu dari kelompok Muslim. Dan yang 600 ini tidak disebutkan. Sedangkan di seluruh dunia sudah ribuan bermunculan. Dan Bapak Ibu pernah nonton YouTube kira-kira 3 bulan yang lalu. Itu saya ikuti. Ada seorang bule pergi ke Papua, naik di puncak Jaya Wijaya. Dan dia bawa kamerawan untuk merekam dan dia berpidato, berkhotbah di situ. Akulah anak manusia yang sudah diutus. Siapa yang tidak percaya kepadaku, dia akan binasa. Akulah Mesias itu. Teriak gitu. Mesias mati dan bangkit. Dia sudah mati dan belum bangkit-bangkit. Berarti penyesatan. Orang berani mengatakan seperti itu. Nabi-nabi palsu. Sekarang lagi di Kupang saya mulai dengar ada yang muat di WhatsApp. Lalu kemarin dulu ada seorang ibu yang telepon saya. Bapak, ini kita Kupang sudah dimasuki ajaran bengkok. Banyak anak muda ikut. Banyak anak muda pergi, banyak anak muda sudah datang dan mereka tuturkan bahwa semangat berdoa, menyanyi, berkunjung kuat. Tapi pelajarannya menyesatkan. Saya bilang menyesatkannya karena mana? Dia bilang tidak ada ayat di dalam Alkitab yang berbicara mengenai perpuluhan. Yang dibicarakan mengenai seberkas. Jadi itu tertahu perpuluhan atau bukan. Saya bilang aduh ini penyesatannya luar biasa. Kelihatannya rohani, kelihatannya karismatik, pentakostal. Tahu-tahu sudah berani menghilangkan ayat firman Allah. Tuhan Yesus saja bilang para Saduki, Farisi dan ahli Taurat. Hei, kamu jangan saja membayar perpuluhan tapi juga melakukan kasih. Berarti Tuhan setuju. Tuhan Yesus setuju dengan perpuluhan. Bukan saja di dalam Maleakhi pasal 3. Kok sudah dibilang bukan perpuluhan tapi seberkas persembahan. Lalu diterjemahkan dengan diaplikasikan dengan diberikan keterangan bahwa itu bukan perpuluhan. Tuhan tidak pernah mengajar tentang perpuluhan.
konfrontasi mutlak dengan sang pemberi regulasi, sang pemberi aturan. Sampai ibu dengan anak bertengkar, maka itu ibunya telepon saya. Ibu bilang, anaknya bilang, tidak, ini yang betul seberkas, bukan 1/10. Sadar atau tidak, penyesatan mulai menyusup untuk coba membius otak kita, pikiran kita. Untuk sudah dengan mata telanjang bisa baca Tuhan perintah itu firman. Lalu dengan kasat mata juga orang membelokkannya. Dari dulu firman Allah sudah bilang bahwa ada yang berusaha membelokkan jalan Tuhan. Jadi saya bilang, ibu ini saya bilang, tolong bawa anaknya datang, saya jelaskan. Hati-hati dengan pergerakan yang ada hari ini. Kadang-kadang kita lihat warnanya karismatik Pentakosta. Kita lihat seperti gerakan yang bagus. Tapi doktrinnya yang menyimpang. Pelajarannya yang menyimpang. Apa yang dicatat dalam Alkitab kita tidak bisa melangkahinya. Apalagi aturan-aturan yang kita harus lakukan adalah hal yang jelas bagi kita. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, membawa persembahanmu kepada Tuhan, 1/10mu kepada Tuhan, serahkan dirimu kepada Tuhan. Ini letterleh. Ini tidak perlu ditafsir lagi. Maka itu selalu dalam pertemuan para pendeta, kalau saya diminta bawa seminar dan bawa pelajaran, kalau sampai di bagian untuk menyampaikan tentang homiletika atau ilmu berkhotbah, saya bilang sama mereka, kita belajar ilmu, tapi ingat baik-baik, Tuhan Yesus khotbah sudah sempurna. Jadi lu jangan tambah lu pun sendok patah untuk coba tafsir sampai bengkok. Kadang-kadang kita rasa Tuhan Yesus khotbah kurang sempurna. Jadi kita coba dengan ilmu homiletika bikin menurut kita punya mau, lalu bukan memberi keterangan tambah terang, tapi akhirnya yang Tuhan Yesus khotbah terang itu jadi gelap. Jadi menyimpang. Lalu kita merasa bahwa kita hebat. Tidak. Tuhan Yesus khotbah sudah cukup terang. Lalu siapa saya, siapa saudara, para pendeta lalu mesti khotbah bikin terang lagi. Saudara lebih dari Tuhan Yesus? Tidak kan? Saya bilang para pendeta begitu. Jadi jangan merasa bahwa kita lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah khotbah cukup terang, kita bikin lagi kita seakan-akan Tuhan Yesus kurang terang, jadi kita bikin lebih terang. Tuhan Yesus bikin perumpamaan saja, dia kasih penjelasannya di bawah. Kita ikut saja, ikut saja. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. That's happened in the last day. Itu yang terjadi pada hari-hari terakhir. Where many heart grew cold. Banyak hati menjadi dingin. Karena pengajaran yang membingungkan. Ada orang yang tampil sebenarnya tanpa sadar sebagai penyesat.
Karena Tuhan Yesus khotbah cukup terang. Dia angkat Tuhan Yesus punya khotbah lagi. Dia coba bikin terang. Tahu-tahu gelap jadinya. Tahu-tahu menyimpang. Tahu-tahu salah. Nah, situasi ini menuntut di dalam masa Adventus atau penantian ini. Mari kita baca firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa lebih sungguh-sungguh. Kita lebih tunduk kepada kerja Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, kita semua akan jatuh, tergeletak dan tidak bisa bangun-bangun lagi. Dan itu berarti profit bagi setan. Itu berarti keuntungan bagi setan. Kita sungguh memerlukan waktu yang banyak untuk bermeditasi atau saat teduh dengan Tuhan. Supaya kita tahu. Murid-murid berkata, kapan Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus tidak bilang, oh nanti tahun depan atau bulan depan atau 100 tahun lagi. Tapi Tuhan bilang, jawabnya dengan tanda-tanda ini. Dan kalau tanda-tanda ini terjadi dan menurut pengamatan sebenarnya tanda-tanda ini sebagian besar sudah terjadi. Seperti Injil Kerajaan ayat yang ke-14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tidak ada orang yang menyangkal sekarang bahwa dia belum dengar Injil. Sebab IT, kemajuan IT, kemajuan teknologi, prasarana komunikasi yang masif majunya sampai pada hari ini. Sampai orang di kampung-kampung bisa punya HP 2 satu orang. Bukan satu lagi, sampai punya 2. Sampai orang buta huruf pun punya. Sampai orang yang belum beradab pun punya. Kalau mereka tidak punya, pemerintah pasang parabola di hutan-hutan di mana-mana supaya suku terasing nonton televisi, nonton berita dari sekian ratus channel. Dan di antara ratusan channel itu ada puluhan channel memberitakan Injil. Dulu Uni Soviet tutup mati pemberitaan Injil. Saya ingat waktu saya diundang oleh Billy Graham berapa puluh tahun yang lalu. Lalu saya datang ke Eropa. Dan satu tugas pelayanan kami adalah pergi ke belakang tembok Berlin. Lalu berdoa di situ, kan itu waktu tembok belum roboh. Lalu ada yang bawa balon kecil. Dari rombongan kami dia ikat traktat dalam bahasa Rusia, dalam bahasa persekutuan Uni Soviet itu. Lalu dia gantung, lalu kasih lepas, masuk dari tembok yang tinggi, ada pagar duri, masuk ke sebelah. Jadi walaupun pagar tembok yang kuat pun Injil masuk. Lalu Amerika Serikat, badan gereja di Amerika Serikat kirim sebuah kapal yang khusus memberitakan Injil 24 jam memasuki Laut Tengah dan Laut Hitam. Lalu dia pancarkan televisi dari siaran dari situ menerobos masuk. Jadi itu tembok, pagar semua tidak menjadi penghalang. Tembus masuk ke daerah Uni Soviet. Bapak Ibu mungkin tidak tahu, tapi 5 tahun yang lalu waktu terjadi kebangkitan ekstremis di Indonesia
dan membakar gereja dan bikin macam-macam terhadap orang Kristen. Ada sebuah kapal Kristen yang berdiri di perbatasan SEE, zona ekonomi itu di Indonesia, dan kerja selama 1 bulan. Siarkan televisi, mengacaukan televisi di Indonesia hanya untuk masukkan berita Injil. Dan itu satu pergerakan yang berita dikirim kepada semua pendeta untuk tahu dan mendoakan itu. Sampai diketahui, lalu mereka berangkat, pindah. Jadi Injil sudah sampai ke seluruh dunia. Dan kalau kami lihat ini ayat 13 berkata, tetapi orang yang dalam penantian bagi kedatangan Tuhan Yesus ini, yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berikan dulu sanjungan terbaik bagi Tuhan. Tidak ada keraguan bagi kita yang ikut Tuhan Yesus. Banyak kesukaran itu pasti. Banyak kesulitan itu pasti. But we have ending in our life, that's salvation. Tapi kita memiliki ujung perjalanan dalam hidup ini adalah keselamatan. Sanjungan terbaik bagi Tuhan Yesus. Keadaan menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Paulus menyampaikannya kepada Timotius juga. Sebagai seorang pelayan muda, Paulus menegaskan tentang apa yang Yesus omong. Dalam 2 Timotius 3 mulai ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri karena kasih sudah jadi dinginnya, dan menjadi hamba uang. Uang akan lebih dicintai daripada sesama. Kalau kita lihat keadaan hari ini, saya baru baca tadi malam dikirim di grup PI Indonesia, satu ahli IT yang coba mengajar penipu online dengan tipu atas nama kami dari BCA, link BCA, dan itu banyak orang sudah kena tipu. Dan orang ini coba mengejar orang ini lewat dia punya jaringan, dia cari tahu. Ini orang sudah dalam waktu 2-3 bulan sudah hampir dapat uang 500 miliar rupiah karena tipu saja. Garap orang punya account, punya tabungan. Dan belum ditangkap polisi juga. Dan dia coba cari dimuat dalam grup itu. Sampai dia bisa dapat orang itu. Dapat alamatnya, dapat rupanya, dapat wajahnya. Dan dia muat dan dia minta polisi segera tangkap orang ini. Dia tidak peduli lagi dengan uang janda. Dia tidak perlu lagi dengan uang orang susah yang tampung. Dia tidak peduli lagi siapa punya uang. Dia lebih cinta uang daripada menghargai orang lain. Dan ini terjadi. Sampai komentar di grup WhatsApp itu dari orang yang tangkap itu sampai munculkan fotonya. Dia bilang, aduh kasihan orang ini ganteng, hatinya singa yang tidak berbelas kasihan. Cinta uang dan tidak memikirkan jerih lelah orang lain. Sampai dia garuk semua orang punya duit.
Kemarin Pak Pendeta Simon telepon sama saya. Bapak, ini ada orang telepon. Bilang dia ada sakit, dia seorang diri saja. Dia punya laki mati, kasih tinggal dia uang 1 triliun. Jadi saya tidak tahu saya punya uang ini mau kasih sama siapa. Bolehkah Pak kirim Pak punya nama dan akun. Lalu Pak Simon Pak telepon saya bilang, lo jangan kena tipu. Banyak orang di Kupang suka kena tipu dengan model begitu. Jadi kalau ada duit di akun, nah kirim sudah kalau dia garap bawah. Dulu Aciyeli almarhumah pernah 1 kali begitu. Lalu salah satu nona jemaat kita di Ende kena seperti itu. Katanya uang banyak, jadi ini saya tidak ada anak, jadi saya punya warisan ini tidak tahu mau kasih sama saya, sama siapa. Tolong kirim nih punya, supaya saya punya uang sekian banyak kirim. Kirim duit dalam tempo hanya 5 menit habis semua di bank. Orang sudah cinta uang lebih daripada menghargai orang lain, mengasihi manusia, mengasihi jiwa-jiwa. Sampai juga kepada para pengkhotbah sudah mengasihi duit lebih daripada jiwa-jiwa. Sehingga sekarang Jakarta sudah mulai tren dari 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Kalau undang pengkhotbah yang agak sedikit dikenal, dia tanya, yang jemput saya mobil apa? Hotel yang disiapkan hotel apa? Hotel mesti bintang 4 paling kurang. Lalu ingat, honor saya 1 hari sekian. Dia sudah tidak pikir kebaktian orang selamat. Dia hanya pikir duitnya. Dia hanya pikir bagaimana dia punya daging dipuaskan. Dia punya hedoisme itu dilayani. Jadi bukan saja orang biasa, pendeta pun setan sudah mulai masuk. Diundang tanya, saya dibayar berapa? Kalau dikasih tahu bayar begini, dia bilang, tidak cocok, saya tidak pergi. Kalau hotelnya hotel biasa, saya tidak pergi. Kalau jemputnya pakai Toyota Kijang, tidak jadi. Saya melihat hamba-hamba Tuhan yang jadi contoh. 4 bulan lalu ya, rombongan dari Amerika, pendeta-pendeta datang bangun gereja kita di NTT ini, ada barangkali 15 gereja. Mereka datang pasang fondasi sendiri, kasih naik, mereka naik ke atas atap sendiri, segala macam. Mereka sudah berlela pulang, mereka ada 15 orang. Datang di sini, saya pikir aduh kasihan mereka sudah bantu kita bangun gereja, belasan gereja di seluruh NTT. Mereka punya uang sendiri, semua sendiri. Mereka kerja sendiri, bikin semua sendiri. Mereka tiba di sini, mereka bilang, Pak John kami mau tidur di gereja. Saya bilang tidak, gereja siap hotel buat saudara-saudara. Karena kita pikir kasihan, mereka sudah capek, lelah. Mereka tinggalkan ruangan mereka yang ber-AC, makan minum yang enak. Sebab waktu saya dengan Ibu Gembala ada di Springfield di Amerika Serikat, mereka bawa kami kasih naik di jet mereka di itu kapal pesiar mereka. Lalu kasih kami berjalan di kapal pesiar ke sana sini, kasih makan di tempat mewah dan ini itu. Lalu semua lalu mereka datang, mereka keliling NTT, mereka bawa tenda kecil yang bisa masuk 1 orang, lalu mereka tidur di tanah-tanah di mana-mana di seluruh, di Belu, di TTS, di Rote, di pedalaman Kabupaten Kupang ini. Mereka bangun gereja kita banyak, mereka bangun. Jadi saya bilang sudah di hotel saja. Mereka bilang tidak. Kami datang untuk bekerja, melayani.
Kami tidur di gereja saja. Jadi mereka tidur di ruangan di bawah gereja. Mereka gelar tikar kasur saja di situ. Sebenarnya kalau mereka sudah capek, mereka tuntut banyak dari kita, bukan? Tapi mereka tidak menuntut apa-apa. Jadi bukan saja masyarakat biasa, tapi sampai kepada tingkat pendeta pun sudah mulai cinta akan uang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ini saya mau kasih tahu orang muda. Nyong-nyong, nona-nona. Kalau cari pacar, kalau lihat nonanya tidak menghargai papa dan mamanya, putus. Sebab pasti dia tidak menghormati engkau. Kalau pacar laki-lakimu tidak hormati papa dan mama, putus. Papa dan mamanya putus karena nanti dia tidak menghormati engkau. Kadang-kadang laki-laki muda pacaran dengan nona-nona. Lalu nona-nonanya orang tua sedikit kasih tata tertib supaya pacaran di rumah. Tapi dia melawan. Lebih baik putus. Roh pelawan sudah ada di situ. Roh pemberontakan sudah ada di situ. Jangan paksa, jangan merasa bangga. Bilang, wih karena dia cinta dia lawan, dia pembapa, dia pemama. Saudara mulai terganggu itu. Karena dia cinta, dia sulawan, dia pembapa, dia mama. Lihat, dia ikut, dia keluar dari jendela. Lihat, dia keluar tidak pakai togor. Anda teruskan, Anda terima dia upah nanti dalam perjalanan rumah tangga. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Orang tua melahirkan setengah mati, kasih makan, kasih minum sampai besar, tahu cinta lalu mengong. Tahu cinta lalu gila. Sepertinya dia lahir dari batu. Seperti dia lahir dari kayu. Dan ini sedang terjadi di depan mata kita. Banyak anak yang tidak menghormati orang tua. Tidak menghargai orang tua. Sekali lagi saya kasih ingat nona-nona muda, nyong-nyong muda pacaran. Lihat ini satu tanda. Kalau dia sudah tidak hargai orang tua, lebih baik berhenti. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah, mereka datang gereja, kelihatan datang gereja, datang ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Itu. Nyong-nyong, nona-nona. Jauhi, jauhi, jauhi. Sebab mimpi bahagiamu akan hilang. Jadi Paulus sampaikan ini juga kepada seorang pelayan muda, Timotius, yang adalah anak rohaninya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dalam penantian, dalam menunggu Tuhan Yesus bilang mengenai kedatangannya, tadi kita sudah dengar semua kesukaran, kesulitan itu. Bagaimana komentar dari orang-orang yang menunggu dalam masa Adventus ini? There are comments, those who are waiting. Komentar dari mereka yang menunggu. Saya baca. Pertama 2 Petrus 3, bukan 3. Itu ada catatan yang salah barangkali. Tuhan tidak lalai, ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi komentar pertama, ada orang yang berkata, Tuhan pasti tepati janjinya untuk dia datang. Komentar yang kedua yang disinggung, sekalipun ada orang yang menganggapnya Tuhan bilang sudah dari dulu datang, mas sampai sekarang belum datang-datang. Jadi membuat orang menjadi brutal, menjadi tidak siap, menjadi tidak yakin bahwa Yesus akan datang. Lalu komentar lanjutannya adalah, kalau ini ada 3 orang, kira-kira yang ketiga bilang begini, bodoh. Kira-kira dia bilang begini, bodoh. Kalau Tuhan belum datang sekarang, ini kan dia sabar dengan lu, dia tunggu lu bertobat. Bukan dia lalai tidak datang, bodoh. Sebenarnya kira-kira dia omong begitu. Pihak ketiga kira-kira berkomentar begitu. Sebab komentar yang pertama dia bilang Tuhan pasti datang. Komentar yang kedua, dia lupa, dia lalai, dia tidak datang. Komentar yang ketiga bilang tidak. Kalau sampai sekarang dia belum datang, nafiri belum berbunyi, adalah panjang sabarnya supaya semua kami tiba kepada apa yang dia kehendaki, yaitu bertobat menjadi anaknya. Karena itu mari kita berterima kasih dalam merayakan Adventus yang pertama ini. Dia belum datang sekarang. Kalau besok dia datang, berarti ini kesempatan. Dia sabar buat kita untuk kita membaharui hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi, Tuhanku mau menyenangkanmu dalam penantian ini. Tuhanku mau menyenangkan. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku
kasih dalam Tuhan Yesus, di minggu Adventus yang pertama, semua kita rindu kedatangannya. Sebagaimana ilustrasi pertama, anak merindukan ayah dan ibu yang telah meninggalkan mereka ke tempat lain. Mereka bertanya kapan pulang. Mereka sudah rindu. Kedua, mereka tahu bahwa ada hadiah yang dibawa. Ketika kita menjadi orang yang rindu, pasti kita berkata seperti murid-murid pula, kapan engkau datang? Jawaban Tuhan Yesus, saksikan tanda-tanda ini sebelum kamu terima mahkota dan pahala. Dan kalau sampai saat ini ia belum datang, bagian terakhir mengatakan kepada kita, ia sabar terhadap kita. Supaya kita membenahi hidup kita, sehingga waktu dia datang tidak ada satupun juga di antara kita yang tercecer di jalan. Semua akan berkumpul bersama-sama dengan dia sesuai doanya. Aku mau supaya di mana aku berada, mereka pun berada. Bila Bapak Ibu mau katakan terima kasih Tuhan, kesabaranmu buat saya. Untuk supaya saya bisa menyiapkan diriku. Bila Bapak Ibu mau katakan hal ini kepada Tuhan, mari angkat tanganmu bersama gembalamu. Dan kita berkata sama-sama dari hati yang tulus, terima kasih buat kesabaranmu Tuhan. Karena masih sejumlah kekurangan dalam hidupku yang harus aku benahi. Mungkin kebencian, mungkin amarah, mungkin kurang cinta Engkau Tuhan. Mungkin kehidupanku belum sempat menyelesaikan sejumlah dosa. Ini saya Tuhan. Terima kasih buat kesabaran-Mu terhadap saya. Bapa yang baik, our good Father, thank you for your patience to us. Thank you for your goodness and your grace and your love and your goodness to us. Terima kasih Tuhan. Kesabaran-Mu, kasih-Mu. Thank you for your long suffering to our life. Panjang sabar-Mu buat kami. Kalau di minggu Adventus pertama ini, sempat dari hati kami mengatakan, ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami. Engkau dengar kami Tuhan, karena kami tahu kesabaran-Mu, panjang sabar-Mu, hanya menghendaki supaya tidak ada orang yang binasa. Tidak ada di antara kami yang terhukum, tapi dibebaskan, dibawa masuk ke dalam kemuliaan demi kemuliaan. Terpujilah Engkau Bapa. Roh Kudus bantu kami untuk kami mengerti kebenaran ini. Dan sebagai imam kadim dan abdi Allah berdoa buat tiap kami semua. Berkati kami, pakai kami di kesempatan sisa hidup ini. Untuk hidup ini menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau, menghormati Engkau, menjunjung tinggi Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Semua yang percaya mari sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Berikan sanjungan terbaik, terbaik, terbaik bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tiba saatnya untuk persembahan yang kedua dijalankan. Yang bertugas saya mempersilahkannya.
Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi kita ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberi yang kedua Tuhan. Mari Kau berkati semua pemberian kami Tuhan, supaya menjadi sesuatu yang bergerak, membuat pergerakan di kota ini Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini, Kau beri balaskan mereka berlipat kali ganda Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberi dan sukacita. Amin. Baik, sambil memberi, kita dengar beberapa pemberitahuan. Pertama, ada tanggung jawab dari gereja kita di sini membangun 2 gereja. Satu di Oemova dan satu di Oetalu Sejahtera Land. Kita berharap bahwa yang di Oemova itu bisa dapat diatap pada 2-3 minggu mendatang. Pekerjaan kapnya supaya mereka bisa beribadah walaupun gereja belum selesai tapi tidak dirus hujan lagi. Sebab sekian lama mereka di bawah terpal, di bawah tenda. Dan mereka selalu berdoa dan kasih kabar ke sini bahwa tiap hari Sabtu mereka berdoa supaya hari Minggu mereka berbakti tidak ada hujan. Dan sampai sekarang tiap hari Minggu tidak ada hujan. Tapi setelah berbakti hujan berarti tanah lumpur. Jadi mereka berdiri di lumpur. Begitu. Supaya kalau bisa di Natal dan tutup tahun mereka di tempat yang tidak didirus dengan hujan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu tergerak untuk bantu pembangunan gereja, sekecil apapun rupiah itu taruh di amplop lalu tulis ini untuk pembangunan. Nanti akan dikelola dengan baik sesuai dengan maksudnya. Juga bagi pekerjaan misi dalam negeri dan luar negeri. Kalau Bapak Ibu ingin ikut dalam misi penyelamatan, pemberitaan Injil di berbagai tempat yang tertutup, di negara-negara yang masih keras menolak Injil, sekalipun mereka telah mendengar kasih sayang Tuhan, saudara juga bisa taruh sekecil apapun rupiah saudara di amplop tulis untuk misi. Lalu akan disampaikan. Pesta Natal kita berlangsung tanggal 22 Desember jam 5 sore. Kalau saudara juga tergerak untuk memberi buat khusus sebagai pesta Natal kita, boleh taruh di amplop tulis untuk pesta Natal. Atau boleh berikan sama saya, nanti saya berikan kepada bendahara. Dikasih ingat supaya kita menggunakan masker dengan ketat lagi ya. Karena sudah ada korban COVID yang berentetan di rumah sakit kita di Kota Kupang. Jadi kita tidak takut mati, tapi kalau mati konyol itu yang mati bodoh-bodoh itu yang sangat disesalkan. Jadi kita harus tertib, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, hindari pertemuan jangka panjang di antara banyak orang. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, bila ada tolong angkat tangan. Ada 1, ada lagi, ada 2. Mari berdiri sebentar dulu yang sudah angkat tangan. Iya. Nanti yang sudah angkat tangan tolong berdiri. Oh ada di sana. Oh iya. Kasih tahu nama dan alamat ya. Nama? Namanya Feby Banam Tuan. Siapa? Feby Banam Tuan. Feby Banam Tuan. Tinggal di mana Feby? Darote.
Oh dari Rote, Banam Tuhan dari Rote. Kawan orang Rote. Dari Rote. Kawan orang Rote. Iya. Selamat datang Ibu Feby, Tuhan berkati. Silakan duduk. Nama? Selum. Nama saya Indriati. Saya tinggal di Penfui. Selamat datang Ibu Indriati. Tuhan berkati. Silakan duduk. Shalom, Salam. nama saya Kimberly dari alamat saya di Manutapen. Siapa? Kimberlin. Kimberly ya, Iya, tinggal di mana? Manutapen. Manutapen. Selamat datang Kimberlin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Nama? Salam. Astiana Nenohai, Astiana. Tinggal di mana Astiana? Bakunase. Bakunase. Selamat datang Astiana. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom, nama saya Feron Selan, tinggal di Naikoten. Di Naikoten mana? Naikoten 1. Naikoten 1. Siapa nama? Feren Seran. Selamat datang Feren. Tuhan berkati. Silakan duduk. Nama? Salam, Salam. nama Yeskiel Mail, saya dari Alor, Yeskiel. Iya. Di sini di mana Yeskiel? di depan Undana. Di depan Undana sini. PDNK sebelah. Iya. Selamat datang Yeskiel. Tuhan berkati. Kalau di Alor beribadah di Gesja Kenalam, Elim. Elim. Selamat datang. Silakan duduk. Masih ada lagi? Baik. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali datang, kami ucapkan selamat datang. Jangan merasa asing di sini. Kita bersaudara dalam Tuhan Yesus. Biar saudara orang Alor, orang Manutapen, orang Timor yang tinggal di Rote, lalu yang tinggal di mana lagi? Naikoten, Manutapen, di Bakunase. Fam kita berbeda, rupa kita juga berbeda. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang sama. Dia Bapa kita, jadi kita bersaudara dalam Tuhan Yesus. Jadi jangan merasa asing di sini. Kalau diberikan formulir tamu, isi dengan baik dan segera kembalikan pada kami. Lalu di ujung dari kebaktian ini, kami minta saudara-saudara berdiri di sebelah sini. Lalu kami semua berdoa buat saudara agar saudara terpelihara, terlindungi, dijauhi dari mara bahaya dan celaka, diberkati Tuhan. Mari kita berikan sanjungan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi Priestly Blessing. Kebaktian tengah minggu sementara ditiadakan, kunjungan juga ditiadakan. Dan kebaktian doa puasa pun berlaku secara pribadi di rumah-rumah masing-masing pada hari Jumat itu. Dan tidak ada lagi di gereja karena berbagai kegiatan Natal di depan kita. Baik, semua tamu kita datang di depan. Will bless you, the Lord will keep you, the Lord will make His face to shine upon you, the Lord will bless you, the Lord will keep you, and be gracious unto you. The Lord will bless
berhari ulang tahun ingin didoakan, Anda boleh datang di sebelah kanan saya di sini. Yang berhari ulang tahun, silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ikut bersyukur karena Tuhan beri umur panjang kepada beberapa kekasih kami dengan tambah 1 tahun usia dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan karena Engkau pelihara mereka. Kami berdoa beri mereka umur panjang. Dan di dalam umur panjang itu mereka jadi saksi. Mereka jadi berkat buat anak cucu mereka, keluarga dan famili mereka. Dan di tempat mereka beraktivitas. Beri mereka tinggal setia kepadamu sampai Maranatha. Kami berdoa Tuhan supaya kerinduan mereka yang belum terlaksana, belum jadi kenyataan. Tuhan buat jadi kenyataan dalam hidup mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tunggui keluar masuk mereka. Biar alur bajak mereka didirus dengan lemak dan embun dari sorga. Kami juga berdoa buat tamu-tamu kami, saudara-saudara kami yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini. Tuhan, Engkau jaga lindung mereka, pelihara mereka. Lalu Tuhan, tolong mereka supaya di dalam perjalanan mengiring Tuhan, mereka tinggal tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan mereka jadi saksi yang baik di tengah keluarga, famili mereka. Dan di mana mereka beraktivitas. Dan Tuhan, Engkau sudah bawa mereka untuk pertama kali dalam kebaktian kami. Beri mereka juga suka berbakti bersama-sama dengan kami. Ikat semua mereka bersama kami kuat dalam kasih-Mu. Dan biar kami bersatu sampai Tuhan Yesus datang. Berkati kami semua dalam usaha pekerjaan kami. Juga para janda, balu, duda, yatim piatu, Engkau cukupkan keperluan mereka. Misionaris-misionaris dan semua hamba Tuhan yang melayani di desa, di kampung, di tempat yang penuh dengan tantangan, himpitan. Engkau melindungi mereka, cukupkan seluruh kebutuhan, keperluan mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak cucu kami semua yang sekolah di tingkat TK sampai ke universitas. Beri mereka hikmat, akal budi, pengetahuan, kearifan untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Beri mereka cinta Tuhan, cinta orang tua. Supaya mereka diberkati di atas bumi ini dengan umur panjang dan masa depan yang gilang gemilang. Kami berdoa supaya Tuhan berikan akal budi dan hikmat kepada orang tua. Untuk tidak lupa mengingatkan anak-anak mereka untuk cinta Tuhan. Untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Untuk hidup menyenangkan Tuhan dan hormat orang tua. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kebaktian kami kedua, ketiga hari ini Tuhan berkati. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Pemerintah kami, presiden kami taruh dalam tangan-Mu. So, dengan semua jajaran kabinetnya, kami juga berdoa semua anggota DPR pusat, provinsi, lalu kabupaten supaya semua punya hati bagaimana mensejahterakan rakyat. Dan juga mereka menjadi orang-orang yang takut Tuhan. Kapolri dan Panglima kami taruh dalam tangan-Mu. Jaksa Agung juga kami taruh dalam tangan-Mu. Semua aparat pemerintah Tuhan tolong supaya mereka menjadi orang-orang yang hormat Tuhan dan takut Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya gereja Tuhan dengan seluruh anggota jemaatnya di Indonesia ini di dalam merayakan hari-hari Adventus dapat membuktikan terang Yesus itu kepada semua orang. Sehingga negara kami ditutupi dengan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga yang belum bertobat, yang belum terima Tuhan Yesus, dapat terima Tuhan Yesus. Minggu baru di depan kami, Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Jemaat yang belum sempat menghadiri kebaktian, masih terus mengikuti secara online, berkati mereka pula. Terima kasih Tuhan Yesus. Before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, gift, love, and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta. From Jesus Christ our Savior. Dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. And Holy Spirit, Parakletos and Comforter. Dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur itu. Now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu. Till Jesus coming back in second coming to pick up all going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat pagi, selamat datang, selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Karena saudara-saudara kita di seluruh dunia mengikuti secara online, maka kesempatan ini saya menyapa dear brothers whole the world, in Europe, in Middle East, in Africa, in Asia, in Australia, in the United States and New Guinea. Thank you for joining us in the Sunday service in this morning. We hope you get blessing and may you be blessed. And we ask you pray for us in New Covenant Assemblies of God in Jalan Jenderal Soeharto 25, so that we become multiply in members and in spiritual. Thank you for your praying, and meet you in second meeting in Sunday service at 9 p.m. and 5 a.m. today in Sunday service. God bless you.